Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di channel kami. Kali ini membahas tema 9 subtema 2 pembelajaran 6 halaman 131 sampai dengan 139, dan ini adalah panduan bagi orang tua siswa peserta didik kelas 6, dan materi diambil dari buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2000 ke depannya. Dan ini dia tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita, bahwa satu, dengan menjelaskan alur cerita dan mengembangkannya, anak kita mampu menyajikan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh dengan kreatif dan seterusnya hingga dengan tujuan pembelajaran 3. Kemudian di awal halaman disuguhkan dengan sebuah bahasan, ayo mengamati. Anak-anak kita diarahkan untuk mengamati gambar ini. Ini adalah fase-fase bulan ya. Perhatikan dengan sesama gambar berikut yang ini. Dalam satu putaran bumi mengelilingi bumi akan tampak beberapa bentuk kenampakan bulan dari bumi yang mengalami perubahan dari hari ke hari atau fase bulan. Nah, apakah yang ingin diketahui oleh anak-anak kita perubahan fase ini? Adakah pengaruhnya terhadap kehidupan manusia di bumi? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ini adalah fase-fase bumi, ada bulan setengah, bulan sabit, bulan baru, bulan sabit lagi, bulan setengah, dan seterusnya. Nah, ini adalah fase-fase bulan. Di kolom ayo berdiskusi, nah bersama dengan kelompoknya, tentu kelompok lain, anak-anak kita mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perubahan fase bulan yang terjadi, kemudian membuat poster tentang itu dan dipajang sebagai pameran berjalan atau gallery walk, dan memberikan masukan kepada setiap kelompok di dalam kelasnya nanti kalau sudah tetap muka. Nah, ini adalah percakapan tentang Made dan Udin yang menanggapi kelompok lain. Kata Made, "Hai Udin, terima kasih atas masukan yang kamu berikan kepada hasil kerja kelompok kami. Sangat membantu kawan. Masukan yang kamu berikan jelas, mudah dimengerti, sederhana, dan tetap menghargai kerja keras kami." Nah, ini tanggapan dari Made terhadap Udin. Kata Udin, "Sama-sama Made, kita harus belajar mengembangkan sikap tenggang rasa dan menghargai orang lain, menghargai karya orang lain ya. Selain itu, dengan sopan, hasil kerja kelompokku juga belum tentu lebih bagus dari kelompokmu." Nah, begitu kata Udin, merendah ya dengan pujian yang disampaikan oleh Made. Ini adalah sikap yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, tenggang rasa, menghargai pendapat orang lain. Kalau menyampaikan kritik dan saran harus dengan bahasa yang sopan dan santun sehingga tidak menyinggung teman-temannya. Ini sama juga. Nah, di kolom ayo membaca, ini adalah cita-cita anak Belitong. Nah, bagaimana perjalanan Andi yang berlibur bersama ayahnya ke Pulau Belitung? Di manakah itu? Pulau Belitung adalah di Provinsi Bangka Belitung. Nah, Andi berlibur bersama ayahnya, bertemu teman-temannya yang ada di Pulau Belitung. Nah, bagaimana perjalanan Andi berlibur di Pulau Belitung bersama ayahnya dan dengan teman-teman barunya? Juga bagaimana cita-cita teman-teman baru Andi yang ditemuinya di Pulau Belitung tersebut? Maka salam literasi buat anak-anakku sekalian, buat Yanda dan Bunda, agar lebih mengetahui bagaimana cita-cita mereka. Nah, kemudian di kolom ayo berdiskusi, nah anak kita Yanda dan Bunda diajak untuk membaca kembali cerita yang Andi tadi yang berlibur di Pulau Belitung. Kemudian dibuat gambar sesuai ya, gambar berseri sesuai dengan alur cerita yang tadi. Di sini disebutkan dibuat menjadi 4 bagian cerita. Berarti ada 4 bilah gambar yang mewakili bacaan si Andi tadi ya, dibuat gambar berserinya. Kemudian di kolom ayam membaca, ini adalah persiapan peragaan karya tari. Kenapa harus mempersiapkan peragaan tari? Harus dipersiapkan, padahal tinggal pentas, tinggal perform saja. Tidak demikian, bahwa tari yang akan dipentaskan oleh siapapun itu tentu melalui alur-alur seperti ini. Jadi ada persiapannya. Apa saja persiapannya? Misalkan dari menentukan ide sampai pementasan karya tari di atas panggung. Nah, itu diantaranya. Nah, anak-anak kita
Yanda dan Bunda diajak untuk mempersiapkan sebuah peragaan karya tari. Apa saja? Nah, persiapan yang pertama, persiapan itu akan menentukan keberhasilannya perjalannya pertunjukan, berhasil tidak. Nah, biasanya kalau tidak dipersiapkan dengan matang, tentu akan menghadapi kendala ketika mereka perform atau manggung di atas pentas. Nah, itulah pentingnya mempersiapkan peragaan tari atau mempersiapkan hal-hal yang lainnya selain peragaan tari. Nah, di sini dicontohkan adalah mempersiapkan ketika anak kita mau memperagaan sebuah tari. Apa saja persiapannya? Ada persiapan ini, pertama harus diperhatikan pertunjukan tarinya. Yang pertama adalah bentuk tarinya apa? Ya, bentuk tari itu macam-macam. Ada tari tunggal, tari yang dilakukan dengan berpasangan, tari kelompok, atau tarian massal. Nah, penentuan bentuk tari akan mempengaruhi unsur-unsur pendukung tari tersebut. Misalnya ukuran panggungnya seberapa besar, iringan musiknya apa, tata busananya bagaimana, tata riasnya bagaimana, properti tarinya juga bagaimana. Nah, yang kedua adalah gerak tarinya. Bagaimana gerak tari? Gerak tari adalah gerak tari tradisional, ada gerak tari kreasi, ada juga gerak tari sehari-hari. Nah, itu hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah gerak tarinya bagaimana. Kemudian hal ketiga, tata busana dan tata rias tari. Nah, ini memegang peranan sangat penting karena tata busana dan tata rias dalam karya tari ditentukan oleh tema tariannya, tokoh yang akan dibawakan oleh penari, serta karakter yang dibawakan oleh penari tersebut. Nah, hal-hal demikian sangat memegang peranan penting dalam sebuah peragaan atau di atas panggung. Di kolom ayo berlatih ini adalah belajar tentang yang tadi berlatih yang dipersiapkan tadi oleh anak-anak kita. Kemudian salah satu peristiwa persatuan dan kesatuan yang terjadi di sekitar kita adalah peristiwa kerjasama yang melibatkan banyak orang untuk mencapai tujuan bersama. Bukankah tadi yang dilakukan oleh anak-anak kita mempersiapkan peragaan tari adalah sebuah kerjasama yang memerlukan persatuan dan kesatuan yang utuh antara anggota penari atau antara anggota kelompok penarinya. Kalau mereka tidak bersatu, halah bagaimana nanti di atas panggung ya. Karena itu menari adalah sebuah bentuk kerjasama antar teman, sebuah bentuk aplikasi persatuan dan kesatuan antar teman di atas panggung. Nah, di sini anak kita ditugaskan untuk melakukan sebuah wawancara dengan salah satu anggota kelompok tadi ya, yang pernah bekerja sama dengannya tadi dalam mempersiapkan peragaan tari tersebut. Apa saja instrumennya? Nah, ini instrumen pertanyaannya. Kegiatannya apa? Wawancara terhadap siapa? Narasumbernya misalkan namanya si A, si B, si C, atau siapa nama yang diwawancarinya. Ini instrumen penilaiannya ya. Tinggal tulis jawabannya di kolom yang telah disediakan. Kemudian setelah selesai ditanyakan, buat kesimpulanmu di kolom ini, atau mau menambahkan pertanyaan lain silakan. Nah, demikian Yanda dan Bunda, anak-anakku sekalian, ayo renungan dan komunikasikan terhadap hasil kerja anak-anak kita yang baru saja mereka selesaikan. Kalau mereka dikira dinilai belum begitu memahami materi yang baru saja dipelajarinya, maka kewajiban kita selaku orang tua untuk lebih menjelaskan lebih baik lagi, kemudian komunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi